Pemeriksaan fisik pada ibu hamil adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu hamil melalui beberapa tahap, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Pemeriksaan fisik ibu hamil ini dilakukan secara sistematis dan berurutan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan Leopold 1-4, denyut jantung janin, dan perhitungan usia kehamilan. Tujuan pemeriksaan fisik pada ibu hamil adalah untuk mendapatkan data yang akurat tentang perkembangan janin dan adaptasi fisiologis pada masa kehamilan. Persiapan alat untuk pemeriksaan ibu hamil yaitu timbangan untuk menimbang berat badan ibu, stetoskop, dan tensimeter untuk mengukur tanda-tanda vital, untuk mengukur tensi, termometer, refleks hammer, pen light, spekulum hidung, pita meteran, stetoskop monoaural atau lemek untuk mendengarkan denyut jantung janin, ataukah kita bisa menggunakan Doppler. Doppler ini secara elektrik kita dapat mendengarkan DJJ secara langsung. Kemudian kapas kering untuk vulva hygiene, kemudian kom untuk mengisi cairan DTT pada saat pemeriksaan vulva hygiene, kemudian handscoon dan underpad. Prosedur pemeriksaan ibu hamil, yang pertama, dekatkan alat ke pasien, kemudian cuci tangan, dan menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya, menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan ibu pada saat pemeriksaan dan mengurangi bias pada saat hasil pemeriksaan. Selanjutnya adalah menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan serta menggunakan komunikasi terapeutik pada saat melakukan pemeriksaan. Selanjutnya adalah penimbangan berat badan, kemudian mengukur tinggi badan. Berat badan ibu hamil meningkat sekitar 9-12 kg. Pada usia kehamilan 28 minggu dan peningkatan berat badan kurang dari 5 kg, maka dianjurkan ibu untuk dirujuk ke dokter. Selanjutnya adalah mengukur lingkar lengan atas dan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan. Pemeriksaan lingkar lengan atas dilakukan pada tangan yang tidak dominan. Pemeriksaan ini dilakukan pada sepertiga atas lengan ibu. Tujuan untuk pemeriksaan lingkar lengan atas ini untuk melihat salah satu status nutrisi pada ibu hamil. Setelah itu, mengukur tanda-tanda vital. Yang pertama, tensi. Mengukur tekanan darah pada ibu hamil harus diperhatikan ibu dalam keadaan istirahat, karena kelelahan pada ibu akan mempengaruhi nilai dari tekanan darah. Selanjutnya adalah pemeriksaan head to toe. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi dilakukan sejak ibu pertama kali datang. Kita harus memperhatikan bagaimana cara berjalan, sikap tubuh, keadaan punggung, apakah skoliosis, lordosis, kifosis, ataupun ibunya pincang. Selanjutnya adalah inspeksi wajah dan leher. Yang pertama kita perhatikan keadaan rambut, warna rambut, kemudian tekstur. Setelah itu kita perhatikan wajah, apakah ada kloasma gravidarum. Kloasma gravidarum ini adalah kehitaman pada daerah wajah. Ini adalah tanda khas pada ibu hamil karena adanya perubahan hormonal. Selanjutnya adalah keadaan mata. Kita cek
konjungtiva, apakah pucat atau tidak. Konjungtiva yang pucat merupakan tanda dan gejala adanya anemia. Setelah itu kita lihat sklera, apakah ada ikterus atau tidak. Kemudian cek keadaan hidung. Kita lihat apakah ada septum deviasi atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan bibir dan rongga mulut. Kita perhatikan bibir, apakah pecah-pecah ataukah bibir kering. Kemudian kita perhatikan rongga mulut, apakah ada stomatitis atau sariawan, gingivitis ataupun karies. Selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Kita lihat dengan menarik telinga ke atas dan ke belakang, kita lihat apakah ada benjolan pada telinga. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Kita periksa di bawah rahang, kemudian di bawah leher apakah ada pembesaran, dan kita cek di ketiak apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dengan cara 3 jari di sisi kiri dan kanan leher, kemudian ibunya disuruh menelan. Apabila kita merasakan benjolan, itu menandakan adanya pembesaran kelenjar. Selanjutnya adalah pengkajian dada dan abdomen. Auskultasi bunyi jantung dan nafas ibu menggunakan stetoskop. Selanjutnya inspeksi payudara, apakah simetris atau tidak. Perhatikan keadaan puting susu, apakah inverted, menonjol, ataukah datar. Kemudian perhatikan hiperpigmentasi pada sekitar areola mama. Kemudian selanjutnya adalah palpasi, apakah ada benjolan di sekitar payudara. Selanjutnya periksa apakah sudah ada pengeluaran kolostrum atau tidak dengan cara tekan pada daerah areola. Kemudian perhatikan apakah sudah ada pengeluaran kolostrum pada areola mama. Setelah itu tutup pakaian ibu bagian atas, kemudian kita membuka pakaian atau selimut pada daerah abdomen. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Yang pertama inspeksi keadaan abdomen, bagaimana simetris atau tidak, kemudian apakah ada jaringan parut ataukah varises pada daerah abdomen. Selanjutnya adalah mengukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri ini berguna untuk menentukan taksiran berat janin dan memperkirakan berapa usia kehamilan. Pada ibu yang tidak mengetahui HPHT-nya, usia kehamilan dapat kita perkirakan dengan mengukur tinggi fundus uteri pada daerah puncak dari fundus sampai dengan daerah simfisis pubis. Untuk ibu yang tidak mengetahui HPHT-nya, usia kehamilan dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus McDonald, yaitu untuk usia kehamilan dalam bulan, tinggi fundus uteri dikali 2/7, sedangkan untuk usia kehamilan dalam minggu menggunakan rumus tinggi fundus uteri dikali dengan 8/7. Palpasi Leopold. Yang pertama, fleksikan lutut ibu untuk mengurangi ketegangan pada abdomen. Setelah itu melakukan Leopold 1. Leopold 1 bertujuan untuk mengetahui bagian apa yang berada di fundus. Letakkan tangan pada abdomen, kemudian mengumpulkan abdomen sampai ke tengah, kemudian kanan memegang pada daerah segmen bawah dan tangan kiri merasakan apa yang ada di fundus. Pada saat palpasi dirasakan bulat dan keras, berarti posisi kepala berada di daerah fundus. Tapi apabila saat dipalpasi diperoleh kosong, berarti kemungkinan letaknya lintang, atau kalau dirasakan agak datar, itu kemungkinan adalah punggung. Selanjutnya adalah Leopold 2. Leopold 2 bertujuan mengetahui bagian apa yang ada di sisi kiri dan kanan abdomen. Apakah
punggung kiri ataupun punggung kanan. Untuk Leopold 2, palpasi pada bagian sisi kiri dan kanan abdomen. Tahan pada bagian sisi kiri, kemudian raba apa yang terdapat pada bagian kanan. Jika dirasakan ada bagian-bagian kecil, berarti sisi kiri ibu adalah kaki dan tangan janin. Kemudian kita rasakan di bagian kanan ibu, jika kanannya teraba seperti papan, itu menunjukkan bahwa punggungnya berada di sebelah kanan abdomen. Hasil pemeriksaan pada Leopold 2 ini sangat penting karena akan menentukan di mana kita akan meletakkan lenek untuk mendengarkan denyut jantung janin. Selanjutnya adalah Leopold 3. Leopold 3 bertujuan untuk mengetahui bagian apa yang terletak pada segmen bawah uteri. Dengan cara tangan kiri diletakkan di atas fundus untuk memegang, kemudian tangan kanan diletakkan di atas simfisis pubis sambil merasakan apakah bagian bawah janin itu sudah terpegang pada pintu atas panggul. Jika kita masih bisa menggerakkan, hal itu menunjukkan bahwa bagian terbawah dari janin itu belum masuk ke dalam pintu atas panggul. Apabila tidak bisa digerakkan, hal ini menunjukkan bahwa bagian terbawah dari janin, biasanya kepala, sudah terpegang atau engage pada pintu atas panggul. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawah janin masuk ke dalam pintu atas panggul. Pemeriksa menghadap ke kaki, jadi posisi kita berubah. Kemudian kedua tangan diletakkan pada bagian atas simfisis pubis. Pada saat tangan bisa bertemu seperti ini, hasil ini menunjukkan bahwa kepala masih belum masuk ke dalam pintu atas panggul. Sedangkan pada saat dipalpasi dan kedua tangan pemeriksa tidak bisa bertemu, ada jarak seperti ini, hal ini menunjukkan bahwa kepala sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya adalah auskultasi denyut jantung janin. Auskultasi denyut jantung janin ini dilakukan dengan menentukan di mana punktum maksimum dari janin. Punktum maksimum ditentukan dengan di mana letak punggung bayi dan kepala. Pada saat pemeriksaan, hasil pemeriksaan diperoleh punggung kanan, kemudian kepala janin sudah di bawah, sehingga kita menentukan punktum maksimum itu adalah daerah dekat punggung dan kepala janin, sehingga kita meletakkan lenek di daerah yang paling besar terdengar denyut jantung janin. Selanjutnya kita meletakkan telinga pada stetoskop monooral ini atau lenek tanpa dipegang, kemudian tangan kiri pemeriksa meraba nadi ibu untuk memastikan bahwa yang kita auskultasi itu adalah bukan aorta ibu. Jika yang kita dengarkan 2 kali lebih cepat daripada nadi ibu, berarti kita telah mendengarkan denyut jantung janin. Selain menggunakan lenek, pemeriksa juga dapat menggunakan Doppler untuk mendengarkan DJJ. Tadi kita sudah menentukan di mana punktum maksimum, kemudian kita berikan jeli. Denyut jantung janin akan tampak pada layar yang normalnya 120 sampai dengan 160 kali dalam 1 menit. Selanjutnya, rapikan pakaian ibu. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang pertama, inspeksi keadaan ekstremitas bawah, apakah ada varises atau tidak. Kemudian perhatikan tungkai udem atau tidak. Untuk udem biasanya akan terjadi pada pretibia ataupun mata kaki. Mengecek udem dapat dilakukan dengan melakukan palpasi pada daerah punggung kaki, ditekan apakah terdapat cekungan atau tidak. Jika terdapat cekungan, itu menunjukkan ibu mengalami udem. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patella. Pemeriksaan refleks patella ini dilakukan dengan menggunakan refleks hammer. Kaki ibu difleksikan, diperiksa apakah
refleks Hammernya positif atau tidak. Pemeriksaan refleks Hammer negatif menunjukkan ibunya mengalami kekurangan vitamin B1. Apabila hasil pemeriksaan refleks Hammer diperoleh hiperrefleks, kemungkinan ibunya mengalami preeklampsi. Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia eksternal. Hal-hal yang perlu diinspeksi pada genitalia eksternal itu perhatikan apakah ada varises pada labia, kemudian apakah ada perdarahan, apakah ada cairan yang keluar, ataupun apakah ada pengeluaran dari vagina maupun uretra. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, maka perawat mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Prosedur selesai.